Pada umumnya, pertengkaran dalam keluarga disebabkan karena perbedaan pendapat atau pandangan antara satu sama lain. Namun, beberapa faktor lain juga bisa ikut berkontribusi. Berikut beberapa hal yang umumnya membuat anggota keluarga bertengkar. Pertama, perbedaan pola asuh anak. Pola asuh anak yang berbeda dapat menjadi penyebab pertengkaran dalam keluarga. Sebagai contoh, Anda sejak kecil selalu dimanja orang tua, sedangkan pasangan diajarkan untuk mandiri. Perbedaan pola asuh membuat Anda sering berselisih paham dengan pasangan dalam memperlakukan anak. Ini terjadi karena masing-masing pihak merasa pola asuhnya paling benar. Kedua, pendapat atau pandangan yang berbeda. Saat berbeda pendapat dengan keluarga atau pasangan, Anda mungkin akan kesal karena merasa tidak mendapat dukungan. Ini merupakan sifat dasar manusia yang berpikir argumennya paling benar. Jika tidak ada yang mau mengalah, pertengkaran menjadi tidak terhindarkan. Bahkan, masalah yang sebenarnya kecil bisa menjadi besar karena keegoisan masing-masing. Ketiga, masalah keuangan. Masalah keuangan tentu menjadi salah satu penyebab pertengkaran keluarga yang paling umum. Biasanya, konflik terjadi ketika pemasukan tidak sebanding dengan pengeluaran. Selain itu, masalah seperti warisan juga sering kali memicu konflik dalam keluarga. Keinginan untuk mendapatkan bagian yang lebih besar biasanya menjadi awal mula dari keributan. Keempat, perbedaan budaya. Pada umumnya, pertengkaran dalam keluarga besar juga disebabkan karena budaya yang berbeda. Contoh yang sering terjadi, misalnya wanita di keluarga Anda tidak boleh bekerja karena harus mengurus rumah tangga. Sementara itu, pasangan mempunyai pendirian untuk tetap bekerja setelah menikah. Anda mungkin tidak mempermasalahkannya, tetapi hal tersebut bisa memicu pergunjingan dalam keluarga besar. Kelima, hadirnya orang baru. Kehadiran orang baru bisa menyebabkan pertengkaran dalam keluarga. Hal tersebut dijelaskan dalam studi berjudul Mothers' Attributions for Estrangement from Their Adult Children pada 2021 lalu. Dalam studi tersebut, sebanyak 70% ibu menyebut bahwa hadirnya orang baru mengakibatkan keretakan hubungan dengan anaknya. Orang tersebut dapat berupa pacar anak atau pasangan baru ibu. Keenam, persaingan antar saudara. Sibling rivalry atau persaingan antar saudara juga sering memicu konflik. Beberapa anak mungkin ingin selalu menang dari saudara mereka untuk menarik perhatian orang tua. Situasi tersebut tidak hanya membuat anak sering bertengkar, tetapi juga menyebabkan stres pada orang tua. Kebijaksanaan orang tua diperlukan agar persaingan dalam keluarga tak terjadi lagi. Ketujuh, penyakit yang dimiliki anggota keluarga. Adanya anggota keluarga yang sakit sering memicu pertikaian dalam keluarga. Sebagai contoh, Anda mungkin memiliki anggota keluarga yang mengidap masalah mental seperti gangguan bipolar. Perubahan emosi penderita bipolar yang tidak menentu dapat membuat Anda stres dan kewalahan. Jika Anda tidak kuat menghadapinya, keributan dalam keluarga akan lebih sering terjadi. Kedelapan, kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dapat membuat keluarga sering bertengkar, tidak hanya secara fisik, ada pula bentuk kekerasan lain seperti kekerasan verbal, emosional, hingga finansial. Sebagai contoh, saat melihat ibu dipukul oleh ayah, Anda akan merasa tidak terima sebagai bentuk pembelaan. Anda mungkin saja terlibat dalam konflik dengan ikut berdebat atau memukul balik. Kesembilan, merasa tidak dihargai. Setiap orang memiliki aturan dan batasan pada suatu hal. Namun, beberapa orang mungkin tidak peka dan melewati batasan yang telah dibuat, termasuk anggota keluarga Anda. Contohnya, anak Anda sering menonton TV tetapi tidak mau mematikannya saat pergi. Padahal, Anda sudah sering mengingatkannya agar listrik tidak terbuang dengan sia-sia. Hal tersebut dapat memunculkan perasaan tidak dihargai. Jika terjadi secara terus-menerus, situasi tersebut menjadi penyebab pertengkaran keluarga. Kesepuluh, kritik dan komentar yang melewati batas. Saat tinggal bersama keluarga pasangan, Anda mungkin sering dikritik oleh mertua. Terkadang,
Kritik yang diberikan bisa jadi melewati batas dan menyebabkan sakit hati. Jika mertua memang keras kepala dan suka mengkritik, hindari menanggapinya dengan emosi. Bila kelewat batas, bicarakan hal ini dengan pasangan untuk mencari jalan tengahnya. Itu adalah beberapa hal yang dapat memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Masih banyak hal-hal kecil lainnya yang jika tidak ditanggapi dengan benar akan menyebabkan permasalahan dalam rumah tangga. Jadi tenanglah dalam mengambil keputusan, saling menghargai antara satu sama lain, dan bersikap dewasa dalam suatu masalah yang ada. Semoga video kali ini bisa memberikan pelajaran untuk kita dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Tinggalkan komentar kalian di bawah agar dapat menginspirasi kita semua. Berikan like jika kalian menyukai video ini dan subscribe channel ini agar kami semakin semangat dalam memberikan tips kehidupan lainnya. Sekian dari kami, jumpa lagi lain waktu.